Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Alvin Alfriliki, MPM 31180012, semester 6A, tugas membuat rangkuman dalam bentuk video. Rangkumannya tentang antropolinguistik atau hubungan budaya dengan bahasa. Pertama, antropolinguistik. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan, dan di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, terjalinnya hubungan timbal balik yang sangat erat dan terpadu antara manusia dan kebudayaan. Dalam hal kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Selain berbagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan. Bahasa juga mempunyai unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsur substansinya karena seluruh konstruksi pengetahuan ditentukan oleh bahasa. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi cenderung dipandang sebagai fungsi kontrol atau suatu tindakan untuk saling mempengaruhi partisipan dalam suatu penutur. Yang kedua, antropolinguistik, bahasa dan kebudayaan. Antropologi sosial budaya atau lebih sering disebut antropologi budaya yang berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu maupun tingkah laku kelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang dipikiran mereka. Pada manusia, tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajarannya. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Antropolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungan dengan perkembangan waktu, perbedaan tempat, komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, kepercayaan, etika bahasa, adat istiadat, dan pola-pola kebudayaan lainnya. Dari suatu suku bangsa, antropolinguistik ini menitik beratkan pada hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat, seperti peranan bahasa dalam mempelajari bagaimana cara seorang berkomunikasi dengan orang lain secara tepat sesuai dengan konteks kebudayaannya. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangat erat sekali, sehingga mereka saling mempengaruhi, saling mengisi, dan berjalan berdampingan. Yang paling mendasar, hubungan bahasa dan kebudayaan merupakan bahasa yang harus dipelajari dalam konteks kebudayaan, dan dalam konteks kebudayaan itu dapat dipelajari melalui bahasa. Dengan demikian, istilah antropolinguistik ada 3 relasi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hubungan antara satu bahasa dengan satu budaya yang bersangkutan. Artinya, ketika kita mempelajari suatu budaya, kita juga harus mempelajari bahasanya ketika kita mempelajari budayanya. Yang kedua, hubungan antara bahasa dengan budaya secara umum. Dalam hal ini, kita tahu bahwa setiap ada satu bahasa dalam satu masyarakat,
maka ada satu budaya dalam masyarakat itu. Yang ketiga, hubungan antara linguistik sebagai ilmu bahasa dengan antropologi sebagai ilmu budaya. Yang ketiga, hubungan bahasa dan kebudayaan. Terdapat beberapa hubungan bahasa dan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan transmisi maupun penginventarisannya. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembendaharaan kata bangsa ialah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang empunya bahasa itu. Yang ketiga, bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Dikaitkan bahasa merupakan hasil kebudayaan, artinya bahasa yang digunakan untuk diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Yang keempat, bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan menjadi wadahnya. Bentuk makna yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan dan menjadi wadahnya. Yang kelima, bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Dan yang keenam, bahasa mempengaruhi cara berpikir. Bahasa dengan berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Yang ketujuh, cara berpikir mempengaruhi bahasa. Cara berpikir mempengaruhi cara berbahasa, atau dengan kata lain, pikiran yang termasuk kebudayaan mental mempengaruhi bahasa. Yang kedelapan, tata cara berbahasa dipengaruhi norma-norma budaya. Hubungan lain yang diperhatikan adalah bahwa di dalam tindakan komunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Yang kesembilan, bahasa ditransmisi secara kultural. Itu artinya kemampuan bahasa ditransmisi dari generasi ke generasi dengan proses belajar dan bukan secara genetik. Yang ke-10, kebudayaan merupakan hasil komunikasi. Segala sesuatu dalam rangka kehidupan masyarakat sebagai hasil proses belajar. Yang ke-11, perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Hubungan antara bahasa dengan kebudayaan yang masih sangat perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Dan yang terakhir, konsep bahasa. Dalam konsep bahasa dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, language, yang merupakan pemahaman yang menunjukkan pada sistem kebahasaan manusia secara keseluruhan. Yang kedua, lang, adalah bahasa sebagai proses sosial. Yang ketiga, pro, merupakan sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk produk makna tertentu. Sekian dan terima kasih.